close till I get up. Time is barely on our side. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir pada hari ini, Selasa 22 September 2020, pada acara sosialisasi kegiatan hutan rakyat dan agroforestry tahun 2020. Melalui acara pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi pandu FP3 ada Pak Taslim, Pak Wandi, dan Bu Jamilah yang kami hormati, dan juga rekan-rekan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Palu yang kami hormati. Baku Bakulu adalah pengurus dan anggota kelompok tani Tunas Harapan dan kelompok tani Wonggo Indah. Nah, nanti kita akan mendiskusikan secara lebih banyak mengenai kegiatan hutan rakyat dan agroforestry. Sebenarnya sebelum pertemuan ini, pengurus kelompok pada bulan Agustus diwakili oleh Ketua Sekretaris Bendahara ataupun juga anggota kelompok yang lain telah kami undang ke Palu untuk berdiskusi mengenai kegiatan penanaman yang fast growing atau penanaman untuk dukungan terhadap kegiatan, maksudnya mengatasi COVID itu, dukungan ekonomi untuk tanggap pandemi COVID gitu. Oleh tim-tim dari Balai Pengelolaan dan Hutan Lindung Palu Poso, tapi kita sudah di Sigi nih Pak. Jadi yang saya hormati Bapak Kepala Seksi, Bapak Solehudin ya Pak, dan beserta anggota yang saya hormati juga pemerintah Desa Baku Bakulu yang sempat hadir, dan yang saya hormati Bapak Camat yang hari ini ada yang mewakili, dan saya hormati juga seluruh anggota kelompok baik yang dari Desa Sigimpu maupun yang dari Desa Baku Bakulu. Ini saya hanya berharap untuk kita sekalian partisipasinya, mari kita bersosialisasi yang baik, dan untuk kegiatan-kegiatan ke depan terkhusus ini untuk ketua kelompok dan anggota kelompok yang ada di Desa Sigimpu ini, tolong untuk kegiatan ke depan selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa, dan tentunya dalam melaksanakan kegiatan nantinya kita masih tetap mematuhi aturan, yaitu protokol COVID-19. Sosialisasi agroforestry dan hutan rakyat dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Beberapa bahasan yang perlu kita tuntaskan satu persatu supaya lebih detail. Dan kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Soleh, pengurus kelompok, ketua kelompok, sekretaris dan bendahara atau perwakilan dari anggota itu sudah mengikuti rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh BPDAS di Palu di Grand Wisata Hotel. Satu, saya sendiri sebagai ketua kelompok, saya masukkan di situ 2 hektar.
Ya. Kalau totalnya itu Pak 25 anggota. 25 anggota, 50 hektar itu Pak. Dengan jumlah 25 orang itu. Anggota memintakan beberapa jenis tanaman. Pertama, kemiri, kedua, alpukat, ketiga durian, 4 dari kayu-kayuan, yaitu nantu, bayo, malatoga. Nama Pak Abdillah selaku ketua kelompok. Jadi untuk teruskan saja Pak, kemarin saya tidak ikut pelatihan di hotel itu karena saya memutus bendahara saya. Jadi adapun apa-apa yang telah program yang mereka ikuti selama di hotel, waktu malam itu kami melakukan pertemuan dan juga pada waktu itu didampingi juga dengan ketua FP3 Pak. Usulan pertama itu Pak sebesar 50 hektar. Begitu dilakukan kembali sosialisasinya jadinya dan juga sosialisasi yang berikutnya mereka sampaikan kepada teman-teman kelompok bahwa pemilihan benih atau jenis tanaman yang ditanam oleh masing-masing kelompok itu katanya hasil sosialisasi mereka itu kelompok yang memilih. Jadi yang kami pilih di situ ada beberapa jenis, ada kopi, kemiri, cingkeh. Untuk jenis tanaman kayunya Pak, kami mengambil jenis kayu gamelina atau jati putih. Jumlahnya belum ada Pak ya? Jumlahnya berapa? Belum. Dan juga Pak, hasil pertemuan pada malam itu kelompok bersatu untuk dalam hal pembibitannya nanti kalau bisa Pak kelompok sendiri yang membibitkan. Kami Pak dari Tunas Harapan terutama kan kita sudah anukan yang mengenai tanaman kayak palapi. Kalau bisa palapinya diganti nantu atau bayu karena kan bibitnya tidak ada di sini. Kedua durian. Ketiga alpukat. 4 kemiri. Kalau jumlahnya kita sudah 22.000 semuanya. Tapi anggota minta kalau bisa ditambah dengan kopi. Dan ibu-ibu dan ini sudah sangat bagus. Artinya materi pertemuan yang kita didiskusikan di hotel itu sudah dipahami. Begitu ya Bu. Nah, saya hanya ingin memberikan beberapa penegasan karena barangkali ada beberapa hal yang kelewatan. Kegiatan kita kan namanya hutan rakyat dan agroforestry. Ini sekedar saya ulang sedikit, tidak apa-apa ya. Hutan rakyat dan agroforestry itu artinya menanam di tanah milik sendiri, bukan menanam di dalam kawasan hutan. Kalau bapak-bapak ibu yang tinggal di dekat kawasan hutan pasti tahu bedanya antara tanah milik dengan tanah kawasan hutan. Dengan kami dan juga antara pengurus dengan anggota harus saling tahu karena ini menyangkut tanggung jawab besar mengelola anggaran negara, apalagi anggarannya ini bantuan dari Jerman. Makanya di masker itu ada logonya Jerman semua. Ketua kelompok, sedangkan yang dari BPDAS itu diwakili oleh saya sendiri, saya Solehudin, saya kepala seksi evaluasi. Saya diberi tugas oleh negara untuk membantu Bapak dalam pelaksanaan kegiatan. Yang pertama adalah surat kerjasama. Atau disingkat SPKS. Nah, apa yang ada di SPKS ini? Pertama tadi masalah jenis.
Jadinya apa saja yang diusulkan. Yang kedua, nilai kegiatannya berapa. Yang ketiga, tata waktunya bagaimana. Yang keempat, cara pembayarannya bagaimana. Terus yang kelompok tani tunas harapan 25 hektar. Iya, 25 hektar itu kalau tunas harapan. Di catatan saya tunas harapan 25 hektar. Wonggo Indah 25 hektar, tunas harapan 50 hektar gitu. Iya. Kalau di catatan saya kelompok tani Nantu 50 hektar, kelompok tani tunas harapan 50 hektar, kelompok tani Wonggo Indah awalnya 25 hektar. Usulan ya? Menjadi 31. 50. Begitu pas pertemuan terakhir malam setelah selesai pelatihan itu kita akan kembali menjadi 31,5. Di 400 batang ini pada saat penyiapan bibit itu dikasih cadangan 10%. Jadi yang disiapkan untuk 400 batang itu adalah 440 batang. Sehingga misalnya ini kelompok tani Nantu luasnya 50 hektar, berarti keseluruhan ini jumlahnya nanti yang disiapkan adalah 22.000 batang. Sebenarnya kami sudah ada hitungannya Pak, tapi karena ini ada usulan perubahan ya saya catat dulu Pak. Saya nanti harus melaporkan ke bagian perencanaan untuk menjadi rencana perubahannya. Untuk yang bibit-bibit kemiri, apokat, Nantu, bayur, malapaka, jati putih itu bisa langsung dibuat Pak. Sedangkan untuk yang ini mau durian biji atau durian stek? Ya? Durian montong stek. Bisa nyemai sendiri Pak? Sudah bisa nyemai sendiri? Belum. Berarti mau nyemai sendiri atau mau dapat bibit saja? Dapat bibit. Siapa sebenarnya yang untuk kelompok saya ini pengusulan awal ini yang Palapi, Gaharu, apa semua ini? Ada nggak dari kelompok yang pada awal tahun 2020 datang tim dari BPDAS tanya apa usulannya gitu? Mungkin perwakilan yang ditanya, tidak semua anggotanya. Kalau menurut saya begini saya menanggapi, karena terus terang saja setelah hasil sosialisasi teman yang saya urus kemarin, jadi yang kami masukkan di sini sekarang ini itulah yang menjadi kemauan dari seluruh anggota kelompok. Jadi kalau saya lihat ini Palapi, Gaharu dan lain sebagainya ini agak sulit ini. Karena terus terang saja Pak, waktu pertemuan kemarin kami di kelompok itu saya sudah sampaikan sama seluruh anggota saya, kita memilih bibit itu bibit yang istilahnya yang mana yang ada yang mudah kita dapatkan, dan juga proses penjualan dan hasilnya untuk menguntungkan kelompok itulah yang kami pilih Pak. Kalau ini Palapi, Gaharu ini saya rasa tidak ada usulan kami ini Pak. Bukan dari kelompoknya kan? Iya. Bukan. Sifatnya saya hari ini tanggung usulan perubahan itu. Nanti saya juga harus diskusikan dengan teman saya di dalam kantor, sehingga itu menjadi keputusan yang definitif. Karena apa Pak? Yang saya catat ini sudah ada buku perencanaannya. Sedangkan saya maksudnya kami, kita semua, secara dokumen kenegaraan itu boleh melaksanakan kegiatan kalau sudah ada dokumen resmi pendukungnya. Termasuk yang punya kelompok Nantu juga tadi kan beda sekali yang antara data yang diusulkan dengan yang sudah ada. Berapa? Datanya 22.000. Ini yang kelompok tani Nantu Pak. Ini data awalnya. Tapi ternyata setelah dimusyawarahkan ada data ini. Nah nanti saya minta kepastian jumlahnya berapa. Sehingga data ini dengan data ini ketika ada perubahan kita harus buat berita acara perubahan Pak. Itu sudah saya laporkan ke KPPN, ke kantor Kementerian Keuangan. Jadi anggarannya mungkin tidak bergerak berubah. Sudah kita patok kemarin anggarannya kelompok tani A berapa, kelompok tani B berapa, kelompok tani C berapa.
itu sudah kita laporkan kontraknya ke KPPN. Jadi nanti kalau ada perubahan jenis seperti ini, pendukungnya adalah berita acara perubahan. Di kelompok Wonggo Indah ada, kalau tidak salah, ada 3 orang di kelompok saya yang lahannya ini Pak ada di sekitaran hutan konservasi. Meskipun seragamnya sama Pak, itu kewenangannya beda-beda. Sama misalnya di kantor desa ada bagian pemerintahan, ada bagian umum, bagian kesra dan sebagainya. Kalau yang terkait dengan kawasan, kami untuk ini Pak, mungkin tadi yang saya sampaikan di awal, kami mungkin konsisten di situ saja. Artinya ini kegiatan di luar kawasan. Artinya kegiatan di sana-sana. Soal misalnya masalah perdebatan mengenai penguasaan dan sebagainya itu ada di mana-mana, dan kami lebih untuk mungkin karena kami tidak punya hak juga untuk memutuskan Pak mengenai masalah seperti itu. Jadi sebaiknya memasukkan anggota ya lahannya di luar kawasan. Itu saja sih penegasan dari kami. Kalau kita berbicara tentang lahan yang ada di Taman Nasional itu, saya pikir tidak ada persoalan kalau ada lahannya masyarakat, anggota kelompok yang ada di wilayah Taman Nasional. Karena awal tahun 2017 kemarin kami didatangi oleh Balai Taman untuk mendata lahan-lahan masyarakat yang ada di wilayah Taman Nasional, dan di situ kita turun 3 hari mendata lahan masyarakat itu. Jadi saya pikir kalau lahan yang ada di wilayah Taman Nasional itu kemungkinan tidak ada persoalan kita masukkan di kelompok ini, dan itu pun tidak menambah lagi untuk perluasan, dan istilahnya kita kan menanam di situ. Bahkan kalau ditanami lagi, beliaunya mungkin akan lebih suka. Tapi memang kalau kita sampai perdebatan mengenai kepemilikan dan sebagainya, saya cenderung untuk, karena itu di luar kewenangan saya. Yang kedua, kalau tadi masalah menanamnya seperti itu, barangkali akan lebih bagus lagi juga ada komunikasi ulang dengan Balai Taman Nasional di Kecot, yang di Bogor ya. Barangkali komunikasi itu kan memang ya nggak cukup sekali, boleh berkali-kali. Ada lagi istilahnya, katakan nanti lambat atau istilahnya terlalu banyak TTP-nya. Mana yang usulan yang 4 macam, yang itu saja kan. Apakah kamu sudah tanya sama warga ini? Tentang itu saja, daripada kita mengingat, karena ini kodam cuacanya Pak, ini kita kejar. Cuacanya masih bagus, ini yang kita kejar sebenarnya. Yang pemacam itu Pak, Pak tidak ada lagi bisa cara perubahan Pak. Iya, bisa juga. Kalau toh memang kembali ke sini juga, ini lebih bagus. Tidak perlu ada perubahan apapun, dan ini bisa dilaksanakan. Saya pikir untuk bibit gemelina 15.000 ada kesulitan nggak menyampaikan di sini? Cuma kalau bisa Pak yang 15.000 itu nanti kita kalkulasikan, kita pukul bagaimana sampai yang 4 jenis itu Pak, nanti kami bagi di situ yang 15.000-nya itu. Mungkin buat robot ya istilahnya pohon. Ya di situ dirobot. Dia punya jumlah pohon dari jati putih itu. Gitu. Iya. Kalau yang ini tetap. Ya, begitu maksudnya supaya tetap anunya seperti ada perubahannya Pak. Nanti ditambahkan di sini saja yang 2.000 durian berapa lagi ditambahkan di situ supaya cuma total yang 22.000 itu tidak mengurangi dari situ. Ya, mau di sini jumlahnya harus 22.000. Ya, tetap 22.000 gitu. Ya, jumlahnya harus 22.000. Ya. Karena berdasarkan hasil pertemuan kemarin, kesepakatannya itu mungkin ada beberapa tambahan. Di sini ada alpukat, durian populasi, montong, cingke. Saya ulangi, alpukat, durian, cingke, kemiri, kopi, petai,
Gamelina Nantu. Ada satu jenis tanaman ini Pak, kita usulkan kiranya kalau bisa ada satu jenis ini vanili. Boleh. Kalau usulan awal itu kita tidak ambil itu Pak, susah itu. Nah, jumlahnya ada di situ. Jumlah Batang. kalau untuk jumlah batang kan kemarin kesepakatannya kan menunggu tim ke lapangan. Oh gitu. Dan dibayarkan 3 kali Pak. Tahap pertama itu 50% dari nilai kegiatan. Jadi kalau duitnya 100 juta berarti tahap pertama saya bayarkan 50 juta. Tahap kedua 30%, 50%, 30%, 20%. Ya itu tadi tinggal nilainya berapa. Masing-masing kelompok beda-beda. Dia punya lahan Pak berbeda-beda, ada yang di tanah miring, ada yang di tanah rata. Dan kebetulan juga jaraknya dari rumah ada yang dekat, ada yang jauh Pak. Jadi kalau masyarakat yang jauh Pak, apakah bisa pembibitan itu langsung di tempat kegiatan itu atau di lahan itu Pak? Kalau memang bisa, terima kasih Pak. Bagaimana kalau memang lahan kan beda-beda ya tempat. Cuma kadang ini Bu, mohon maaf ya, saya juga menjawab dengan cara berpikir saya gitu. Kalau dengan ide beliau secara fatwa mungkin realistis bahwa yang jauh biar gampang ngaturnya. Cuma kadang kalau kami diperiksa bilang ini pembibitan 14.000 batang kok cuma segini gitu, ya kan? Nah, kalau menurut saya sih saran saya lebih baik pembibitannya di satu tempat saja. Jadi biar nanti pada saat ada pemeriksaan, dokumentasi dan sebagainya akan lebih memudahkan itu. Jati putih itu masih pakai ukuran politik yang 10 kali 15, ukuran yang paling kecil. Terus untuk yang agak besarnya di atas 10 kali 15 itu kita pakai alpukat karena dia bijinya agak besar kan, gitu. Dibayar ke tahap 2. Kemudian setelah mungkin perawatan selama 1 atau 2 bulan di persemaian untuk bibit yang sudah disemai menjadi syarat untuk tahap 3. Nah, itu yang saya maksud supaya di sini kan sudah jelas tadi untuk biaya penanaman ini belum masuk Pak ya, belum masuk ya dengan durian sama sekali belum masuk untuk yang sekarang ini. Mungkin di total anggaran berapa tadi itu kan saya agak lupa. 50% digunakan untuk penyiapan bibit, artinya dari membuat persemaian melalui pembuatan oleh kelompok masyarakat, bukan pembuatan oleh pihak luar. Setelah pembayaran tahap 1, maka kelompok menyampaikan laporan sebagai dasar penyiapan pembayaran tahap 2. Jadi tahap 1 50%, berita SPKS sudah ditandatangani langsung saya bayarkan. Yang kedua, pembayaran tahap 2 sebesar 30% dari keseluruhan dana apabila prestasi penyiapan bibit, artinya dari kontrak ini bibitnya apa saja yang disiapkan itu, bibit, pupuk dan sebagainya itu. Ini yang pertama itu untuk tahap 1 itu untuk utamanya adalah untuk bibit atau kegiatan lainnya mencapai 50%. Jadi dibayar 50% harus prestasinya 50%. Sebagaimana besaran tahap 1. Karena tahap 2 itu digunakan untuk penyiapan pupuk kompos atau kegiatan lainnya. Sehingga setelah kegiatan mencapai 80%. Itu bayur malapoga. Nah, ini karena catatannya bayur cepat tumbuh, malapoga cepat tumbuh. Nanti familiar sekali di situ, kan? Nah, bayur ditambah dari 7.400 berapa bayur? 7.400. Semua? Tidak bayur, ya bayur.
Bayur berapa ribu? Bayur 5.000 ditanam semua ini? Iya, sesuai keinginan Pak. Yang di belakang ayo bersuara Pak, bersuara. Kalau misalnya ini bayur berapa? 3.000, 4.000? Sama 3.000 bayur. 3.000 saja bayur. Nah, 3.000 bayur. Dan saya berharap semangat hari ini tetap terjaga secara berkelanjutan Pak. Karena sering di awalnya sangat semangat, duitnya sudah ada, tetapi di tengah jalan atau makin ke belakang makin loyo. Saya tidak mau, mudah-mudahan ini tetap terjaga, semua anggota tetap kompak. Kalau masalah ada dinamika di dalam kelompok, minta tolong, misalnya ada diskusi di dalam kelompok, minta tolong fasilitator desa untuk mendampingi. Nanti semua pembicaraan mengenai tata anggaran dan sebagainya bicarakan dengan fasilitator desa, kapan mau dicairkan, kapan mau ini, dan fasilitator desa segera untuk mengkomunikasikan dengan saya di kantor. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita saling maafkan Pak kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.